Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksapance, channel yang menyediakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan desil dari suatu data. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan lonceng notifikasinya. Ya, jadi untuk desil ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama mengenai pengertian dari desil, kemudian yang kedua bagaimana rumus dari desil data tunggal, yang ketiga bagaimana contoh mencari desil data tunggal, kemudian yang keempat bagaimana rumus desil untuk data berkelompok, dan yang kelima ya contoh cara menentukan desil data berkelompok. Ya, jadi kita langsung saja ke pengertian dari desil. Jadi desil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah datanya diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Ya, jadi di sini yang ditekankan itu datanya harus diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian yang kedua membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian untuk jenis-jenis desil, yang pertama ada desil ke-1. Ini biasa dituliskan D1. Kemudian desil kedua ini biasa dituliskan D2 dan seterusnya sampai desil ke-9. Jadi desil ke-9 ya dituliskan dengan D9. Kemudian untuk data tunggal ya, jadi untuk menentukan rumus dari desil pertama, jadi perhatikan ini penyebutnya dan pembilangnya ya, jadi berdasarkan nilai dari D1 maka pembilangnya ini kita ganti dengan 1 sesuai dengan desil yang akan dicari. Kemudian kenapa menggunakan penyebut 10? Karena sesuai dari pengertian tadi bahwa desil membagi 10 data menjadi 10 bagian yang sama, sehingga kita menggunakan penyebut 10. Ya, misalnya kalau desil kedua pembilangnya kita ganti 2, jadi penyebutnya tetap 10 dan seterusnya sampai dengan desil ke-9. Ya, jadi pembilangnya kita ganti jadi 9. Jadi bisa kita lihat contoh soalnya. Jadi tentukanlah desil ke-1 dan desil ke-9 dari data berikut. Ya, jadi datanya ini kalau diperhatikan belum terurut. Jadi langkah pertama kita harus mengurutkan dulu datanya dari data terkecil ke data terbesar. Jadi setelah diurutkan ya seperti inilah datanya. Ya, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Ya, jadi kita cari di 1 sesuai dengan rumus tadi, pembilangnya kita ganti jadi 1, penyebutnya tetap 10. Kemudian banyaknya data kita ganti jadi 10. Ya, sehingga nanti 1/10 dikali 11 itu akan mendapatkan 1,1. Jadi nilai 1,1 ini inilah letak desilnya. Karena nilainya ini bukan bilangan bulat maka harus kita interpolasikan. Jadi ambil dulu data pertama, jadi data pertama ini nilainya 3 tambah lebihnya 0,1 diinterpolasikan ya. Ambil data setelah data pertama kemudian kurangi dengan data pertama. Setelah data pertama kita lihat datanya 3, kemudian dikurangi data sebelumnya 3 ya, jadi ini hasilnya 0. Jadi 3 ditambah dengan 0 ini tetap 3. Jadi nilai desil pertamanya ini sama dengan 3. Ya, begitu juga dengan D9 atau desil 9, penyebutnya tinggal kita ganti. Ya, jadi nilainya 9/10 kali 11 dapat 9,9. Jadi ini diinterpolasikan data ke-9 nilainya ya 9
kemudian lebihnya 0,9 diinterpolasikan. Ya, data setelah data ke-9, data ke-10 kurangi dengan data 9. Jadi 10 dikurangi 9, di 9 tambah 0,9 kali 1. Nah, untuk data berkelompok, jadi kita bisa menentukan desilnya dengan menggunakan rumus DJ sama dengan TB ditambah J per 10 kali N kurang FK per F dikali dengan I, dimana DJ nya merupakan desil ke C, artinya J nya ini bergerak dari nilai 1 sampai dengan 9 sesuai dengan desil yang akan dicari. Kemudian N jumlah seluruh frekuensi, TB tepi bawah kelas yang memuat desil, FK merupakan frekuensi kumulatif kurang dari yang memuat desil, F frekuensi kumulatif yang memuat desil, dan I adalah interval. Ya, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Ya, jadi misalkan tentukanlah D3 atau desil 3 data berikut. Ya, jadi seperti ini datanya. Jadi untuk lebih memudahkan, ya, di sebelah kanan dari kolom frekuensi bisa kita tambah satu kolom lagi, misalnya frekuensi kumulatif atau FK. Jadi untuk memperoleh 4, jadi ini nilai 4, ya kita pindahkan saja frekuensinya. Kemudian dari sini 4 dijumlahkan dengan 6. Jadi 4 ditambah dengan 6, 10. 10 ditambah dengan 8, 18, dan seterusnya. Sampai nanti 37 ditambah dengan 3, 40. Jadi 40 inilah jumlah seluruh frekuensinya. Ya, karena desil yang mau dicari adalah desil 3, maka J-nya kita ganti menjadi 3. Sehingga datanya berubah 3 per 10 kali 40. Jadi 120 per 10 sama dengan 12. Jadi bisa ditentukan bahwa letak desil ketiga terletak pada data yang ke-12. Jadi kalau kita perhatikan frekuensi kumulatif, data ke-12 akan berada di kelas yang ketiga. Ya, jadi untuk lebih mudah bisa kita tandai. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa tepi bawah kelasnya 37 dikurangi dengan 0,5, hasilnya 36,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, jadi kita ambil di atas dari kelas 3, berarti ini nilainya sama dengan 10. Kemudian frekuensinya, jadi frekuensi untuk desil 3 nya itu sama dengan 8. Intervalnya, jadi di sini menggunakan interval 9. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, TB nya diganti 36,5, J per 10 kali N, ini sesuai dengan tadi, didapat nilainya 12, FK nya bernilai 10, F bernilai 8, dan I bernilai 9. Ya, sehingga hasil desil ketiga nanti hasilnya sama dengan 38,75. Ya, sebagai contoh lain, kita ambil untuk desil ke-9. Sorry ya, desil ke-8. Jadi tinggal kita ganti nilai J menjadi 8, sehingga 8 per 10 kali 40, jadi 320. Jadi di sini mestinya 320, bukan 120. 320 dibagi dengan 10 sama dengan 32. Ya, sehingga untuk desil ke-8 terletak pada data ke-32. Jadi kita cari letak data 32. Ya, jadi di sekitar sini dia akan berada di kelas kelima. Jadi bisa kita tandai.
Ya, jadi dia berada di kelas kelima, sehingga bisa ditentukan tepi bawah kelasnya 55 dikurangi dengan 0,5 dapat 54,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, jadi kita ambil frekuensi kumulatif di atasnya kelas kelima, berarti 28. Kemudian frekuensi kelas untuk desil ke-8, 6. Intervalnya jadi sama dengan tadi, menggunakan interval 9, sehingga kita masukkan ke dalam rumus. TB diganti menjadi 54,5, Y per 10 kali N, di sini tadi sudah didapatkan nilainya 32, frekuensi kumulatif nilainya 28, frekuensinya 6, dan interval sama dengan 9. Ya, sehingga untuk desil ke-8 nilainya sama dengan 60,5. Ya, demikianlah cara menentukan desil dari suatu data. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.